Pernah nggak sih lo ngerasa hidup kayak ditarik dari dua arah sekaligus? Di satu sisi, lo lagi ngejar mimpi, kerja, bangun karir, pengen punya tabungan, pengen beli rumah, pengen upgrade hidup. Tapi di sisi lain, ada realita yang nggak bisa lo abaikan. Orang tua mulai menua, biaya makin banyak, dan entah sejak kapan, lo pelan-pelan jadi tulang punggung keluarga. Dan yang paling gila, semua itu terjadi tanpa pernah ada yang ngajarin kita cara menjalani peran ganda ini. Lo bangun pagi buat diri lo sendiri, tapi setiap akhir bulan, rekening lo ngingetin bahwa lo bukan cuma hidup untuk satu orang, tapi untuk 3, 4, bahkan 5 sekaligus. Welcome to the sandwich generation. Generasi yang dipres dari dua sisi. Ke atas, bantu orang tua. Ke bawah, persiapan masa depan diri sendiri, pasangan, dan anak nanti. Dan kalau lo ngerasa capek tapi nggak boleh ngeluh, guilty kalau nolak bantu, takut miskin di masa tua, tapi juga malu kalau nggak bisa support keluarga, tenang. Lo nggak sendirian. Jutaan anak muda di Indonesia lagi berjuang hal yang sama. Makanya video ini penting banget lo tonton sampai habis. Karena kita bakal bahas bukan cuma cara bertahan, tapi cara ngatur uang secara realistis di tengah tekanan ini. Sekarang coba lo pikir. Kita generasi yang tumbuh dengan pesan klasik, sekolah yang benar, nanti hidup kamu bakal lebih mudah. Tugas anak itu bikin orang tua bangga. Tolong orang tua itu wajib, dan semua itu benar, nggak ada yang salah. Tapi nggak ada satupun yang ngasih tahu bahwa hidup modern tambah rumit. Biaya makin naik, kerja makin kompetitif, beban mental makin berat. Kita disuruh mandiri, tapi di saat yang sama harus siap jadi penopang keluarga. Itu kenapa banyak banget di antara kita yang ngerasa hidup kayak berlari maraton, tapi sambil menggendong beban di punggung. Kerja keras bukan buat maju jauh, tapi buat tetap di tempat biar nggak jatuh. Dan tekanan ini tuh unik banget, spesifik buat generasi sekarang. Orang tua kita dulu mulai kerja, harga rumah masih masuk akal, perawatan kesehatan murah, gaji cukup buat satu keluarga. Sekarang, harga rumah naik puluhan kali lipat, gaji naiknya cuma recehan. Biaya kesehatan mengerikan, dan ekonomi makin nggak pasti. Sementara itu, banyak orang tua kita nggak punya tabungan pensiun yang cukup. Bukan karena mereka nggak mau, tapi karena zaman mereka beda. Hidup sederhana, tidak ada edukasi finansial, dan sistem juga belum siap. Akhirnya, kita yang mesti nutup celah itu. Mau nggak mau, siap nggak siap, dan disinilah letak urgensinya. Kalau kita nggak belajar cara ngatur uang dengan strategi yang tepat, kita bukan cuma capek secara finansial, tapi mental juga bisa jebol. Sebelum kita ngomongin cara ngatur uang, ada satu prinsip yang harus lo pahami dulu. Ini sederhana, tapi ngubah cara lo lihat hidup sebagai bagian dari sandwich generation. Bantu orang tua itu mulia, tapi menghancurkan masa depan diri sendiri bukanlah bentuk bakti. Kedengaran keras? Iya, tapi ini realita yang sering kita hindari. Selama ini, banyak dari kita tumbuh dengan pola pikir bahwa semakin besar pengorbanan, semakin berbakti kita. Padahal, kalau lo terlalu memaksakan diri sampai nggak punya tabungan, nggak punya dana darurat, nggak punya rencana untuk masa tua, lo cuma memindahkan masalah dari generasi atas ke generasi berikutnya. Lo nggak sedang memutus rantai masalah, lo cuma memindahkan beban ke masa depan. Dan prinsip penting lain yang harus lo genggam, prioritas finansial itu bukan siapa yang paling penting, tapi siapa yang paling butuh keberlanjutan. Kalau lo tumbang hari ini, siapa yang bakal bantu orang tua lo? Kalau lo nggak punya stabilitas, siapa yang jamin lo nggak mengulang nasib yang sama di masa tua? Maka tugas lo sebagai generasi sandwich bukan cuma memberi, tapi mengatur, menyeimbangkan, dan memastikan ketahanan jangka panjang. Ini bukan tentang pelit, bukan tentang egois, tapi tentang strategi. Karena kebaikan tanpa perhitungan bukanlah kebaikan. Itu hanya kelelahan yang ditunda. Prinsip ini penting sebagai dasar sebelum masuk ke fakta mengejutkan dan langkah-langkah praktis. Jadi kalau setuju, tulis di komentar, gue harus kuat dulu biar bisa bantu lebih lama. Lo tahu nggak? Indonesia sekarang lagi masuk era di mana jumlah lansia tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Semakin banyak orang tua yang butuh biaya, tapi penghasilan anak-anaknya, kita, nggak naik secepat itu. Dan lebih gila lagi, berdasarkan beberapa survei nasional, lebih dari 70% orang tua di Indonesia nggak punya dana pensiun yang memadai. Bukan perkara mereka salah, zaman mereka nggak menyiapkan itu, tapi kita yang akhirnya harus jadi safety net.
Coba bayangin gini, Lo lagi naik tangga. sambil bawa 2 ember. Ember kiri berisi masa depan lo sendiri, tabungan, mimpi, stabilitas. Ember kanan berisi kebutuhan orang tua, obat, makan, biaya hidup. Masalahnya, tangga itu licin, sempit, dan tiap tahun makin curam. Kalau lo salah langkah sedikit aja, dua-duanya bisa jatuh. Itu analogi paling jujur untuk generasi kita. Terus, fakta lain yang mungkin bikin lo mikir ulang. Harga rumah di kota besar naik 15-20 kali lipat dibanding 20-30 tahun lalu. Sementara, kenaikan gaji cuma 2-4 kali lipat dalam periode yang sama. Artinya apa? Generasi orang tua bisa beli rumah dari 1 gaji. Kita butuh 2 gaji plus cicilan 20 tahun plus doa yang panjang. Belum selesai. Biaya kesehatan juga melonjak drastis. Bahkan, data menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan lansia bisa meningkat 2-3 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Dan siapa yang nutup gap itu? Kita. Makanya, kalau selama ini lo ngerasa selalu kurang, padahal udah kerja mati-matian, itu bukan salah lo. Secara struktural, generasi ini memang menghadapi tekanan ekonomi yang jauh lebih berat. Dengan memahami ini, kita bisa sadar tantangannya real, bebannya nyata, dan kita butuh strategi biar nggak tumbang. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling banyak ditunggu. Strategi nyata buat ngatur uang sebagai sandwich generation. Bukan teori kosong, tapi langkah yang bisa lo mulai bahkan dari gaji pas-pasan. 1. Tentukan angka aman untuk bantuan orang tua. Ini penting. Banyak dari kita bantu orang tua dengan pola sebisa saya. Kedengerannya baik, tapi bikin keuangan kita chaos. Yang benar, tentuin angka tetap per bulan. Misal 500.000, 1 juta, atau angka realistis yang nggak ngerusak stabilitas lo. Bantu itu harus konsisten, bukan impulsif sampai lo tumbang. 2. Wajib punya dana darurat minimal 3-6 bulan. Karena kalau lo kehilangan penghasilan, orang tua lo juga tetap butuh makan. Tanpa dana darurat, lo bisa langsung panik dan kebingungan, yang akhirnya malah bikin tekanan makin berat. Dana darurat itu bukan egois, itu jaring pengaman untuk 2 generasi. 3. Pisahkan akun untuk diri sendiri dan orang tua. Banyak anak muda kejebak karena uang gajinya campur aduk. Buat jajan iya, buat keluarga iya, buat kebutuhan pribadi iya. Solusinya, akun A, kebutuhan pribadi. Akun B, kebutuhan keluarga. Akun C, tabungan masa depan. Dengan gini, lo tahu persis mana yang lewat batas dan mana yang sehat. 4. Komunikasi finansial dengan keluarga. Ini bagian yang sering dihindari. Kita takut dianggap kurang berbakti kalau bilang nggak mampu. Padahal ngobrol dari awal tentang batas kemampuan justru mencegah konflik jangka panjang. Ngomongin prioritas. Diskusiin pengeluaran dan cari solusi bareng. 5. Investasi kecil-kecilan itu wajib, bukan opsional. Meski cuma 100.000 per bulan, investasi bikin masa depan lo nggak 100% bergantung pada penghasilan hari ini. Ingat, tujuan lo bukan kaya mendadak, tapi menciptakan ketahanan jangka panjang. Intinya, lo harus bantu orang tua dengan rencana, bukan dengan insting. Karena perencanaan itu cara paling realistis untuk bertahan sebagai sandwich generation. Kalau lo perhatiin, jadi bagian dari sandwich generation itu sebenarnya bukan cuma soal uang. Ini soal proses pendewasaan yang datang lebih cepat dari yang kita siapin. Kita dipaksa mikir jauh ke depan, bukan karena ambisi, tapi karena keadaan. Dan disinilah letak pelajaran paling penting. Lo nggak harus perfect untuk jadi anak yang berbakti. Lo cuma perlu bertahan cukup lama. Banyak dari kita ngerasa bersalah kalau bantu orang tua nggak maksimal. Ngerasa kurang kalau nggak bisa memenuhi semua yang mereka minta. Ngerasa gagal kalau penghasilan kita belum cukup besar. Padahal yang orang tua butuhkan bukan superhero, tapi anak yang tetap sehat, tetap waras, dan punya masa depan. Karena secara nggak langsung, ketika lo membangun hidup yang stabil, lo juga sedang membangun benteng jangka panjang buat mereka. Ketika lo menabung, lo bukan menahan rezeki, lo menjaga agar bantuan bisa terus ada. Ketika lo menetapkan batas, lo bukan kurang berbakti, lo sedang memastikan lo nggak kehabisan tenaga di tengah jalan. Bakti itu bukan sprint, ini maraton. Dan maraton cuma bisa dimenangin sama orang yang tahu kapan harus gas, kapan harus jaga napas. Jadi, sekarang, setelah lo dengar semuanya, gua mau lo tarik nafas sebentar, lihat diri lo nggak gagal, lo nggak kurang,
Lo bukan belum jadi apa-apa. Lo adalah seseorang yang lagi berjuang sendirian di tengah beban 2 generasi. Dan kalau sampai hari ini lo masih berdiri, masih kerja, masih nyoba jadi versi terbaik dari diri lo, itu udah luar biasa. Lo mungkin nggak punya semua jawaban hari ini. Lo mungkin belum bisa bantu sebanyak yang lo mau. Tapi yang penting adalah lo tetap jalan, tetap belajar, tetap bertahan. Dan percaya atau enggak, itu udah lebih dari cukup. Ingat, tugas lo bukan menyelesaikan semua masalah dalam semalam. Tugas lo adalah membangun hidup yang cukup kuat untuk menopang masa depan. Punya arah, punya kontrol, dan punya strategi. Kalau lo merasa video ini membuka mata, atau minimal bikin lo ngerasa, gue nggak sendirian, gue minta bantuan kecil. Klik like-nya sekarang, tulis pengalaman lo sebagai generasi sandwich di komentar, dan jangan lupa subscribe. Biar kita bisa tumbuh bareng, belajar bareng, dan saling jaga mental bareng. Karena perjalanan ini panjang, dan lo nggak harus jalanin itu sendirian. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.